Demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif atau IA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiah SPD dari TK Muslimat NU Menjangan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak menerapkan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Apresiative inquiry atau inquiry apresiatif merupakan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh dua orang tokoh, yaitu Profesor David Courtwright dan Suresh Srivastava pada tahun 1987. Apresiative inquiry atau inquiry apresiatif terdiri dari dua kata, yaitu apresiatif dan inquiry. Apresiatif sendiri bermakna menyadari kehebatan orang-orang atau dunia sekitar kita dengan menyatakan kekuatan atau kesuksesan dan potensi, menghargai sesuatu, memberi nilai tambah, dan bahkan mengambil pelajaran akan sesuatu hal. Sedangkan inquiry bermakna menanyakan dan terbuka dalam melihat potensi dan kemungkinan-kemungkinan baru. Apresiative inquiry merupakan sebuah konsep dasar dalam memanusiakan manusia. Karena biasanya dalam kehidupan kita lebih mudah memandang sisi negatif atau kekurangan dari orang lain dibandingkan dengan melihat sisi positif atau kelebihan orang lain. Pendekatan dari apresiative inquiry atau IA berfokus tak hanya pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi lebih pada kekuatan dan potensi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pendekatan ini melihat kapasitas orang tersebut untuk memecahkan berbagai masalah. Tidak hanya dari pengalaman dalam menyelesaikan masalah, dan juga dilihat dari inovasi, pemikiran yang mendalam, karakter dan sifat, serta nilai kehidupan, ekspresi bijaksana, dan visi dari suatu nilai dalam masa depan yang mungkin terjadi. Metode apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif ini terdiri dari define, discover, dream, design, dan deliver, yaitu proses penggalian potensi-potensi yang sudah ada dan menghargainya, atau memberi respon positif sehingga lebih mudah meningkatkan potensi-potensi tersebut yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Tahapan inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia dikenal dalam istilah Bagja, yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan sesuai dengan tahapan Bagja, menggiatkan literasi bagi guru dan siswa. Tahapan yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan. Apa itu literasi? Apa yang harus saya lakukan untuk menggiatkan literasi guru dan siswa? Tindakan yang akan direncanakan adalah: yang pertama, mencari informasi tentang kegiatan literasi untuk anak usia dini. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menggiatkan literasi sejak usia dini. Tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaannya: siapa yang pernah berhasil menggerakkan literasi di lingkungan anak usia dini?
aktivitas apa yang dia lakukan, situasi apa yang mendukung, keterampilan apa yang saya kuasai untuk mencapai hal ini. Tindakan atau strateginya adalah yang pertama, mencari contoh nyata tentang kegiatan literasi yang berhasil di sekolah PAUD dengan melaksanakan pengamatan, wawancara, studi literatur secara mandiri, dan kolaborasi. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas, peserta didik, atau dengan orang tua. Yang ketiga, mencatat bagaimana caranya dan apa saja yang dilakukan untuk menggerakkan literasi di lingkungan anak usia dini. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika program ini tercapai? Yang kedua, apa saja yang bisa saya lakukan jika hal ini tercapai? Yang ketiga, apa hal yang mendukung agar program ini bertahan? Strategi atau tindakannya adalah yang pertama, membuat daftar kegiatan yang mendukung kegiatan literasi untuk guru dan anak usia dini. Yang kedua, kita bekerja sama dengan kepala sekolah, teman selembaga, untuk memahami pentingnya literasi untuk anak usia dini. Yang ketiga, adanya controlling program dari warga sekolah agar program literasi ini berjalan dengan lancar. Tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menggiatkan literasi guru dan anak usia dini? Yang kedua, apa saja langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menggiatkan literasi guru dan anak usia dini? Yang ketiga, bagaimana agar program ini bertahan sesuai rencana? Tindakan atau strateginya adalah, yang pertama, membuat program pekan literasi untuk warga sekolah, yang di dalamnya anak didik, orang tua, dan guru. Guru membacakan buku setiap pagi sebagai pengantar pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan ruang kosong untuk perpustakaan sekolah, membuat pojok baca di setiap kelas, bekerja sama dengan Perpusda atau perpustakaan daerah untuk mendatangkan perpustakaan keliling ke lembaga TK Muslimat NU Menjangan. Dan strategi yang ketiga adalah membuat jadwal guru yang bertugas di perpustakaan, serta adanya controlling program dari warga sekolah. Tahapan Bagja yang kelima yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan pemantiknya adalah, yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program ini berjalan sesuai dengan rencana? Tindakan atau strategi yang akan dilakukan adalah menyusun siapa saja tim kerja, misal kepala sekolah, guru, orang tua, dan diberikan deskripsi sesuai dengan tugasnya dari masing-masing anggota agar anggota memahami tupoksinya masing-masing. Yang kedua, membuat daftar kepengurusan, menentukan tenggat waktu untuk penyelesaian tugas, dan yang ketiga, meminta teman atau guru atau rekan sejawat untuk mengobservasi dan mengevaluasi program menggiatkan literasi untuk anak usia dini. Kenali karakter mereka agar kita
kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.